Pemirsa, One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Kita ketahui pemirsa bahwa lebih dari 2 pekan belakangan ini kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat yang terjadi sekitar 8 tahun lalu, tepatnya tahun 2016, mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, terutama pasca munculnya film mengenai peristiwa pembunuhan ini. Dan selain itu pemirsa, ternyata kemudian meskipun sudah ditangkap 1 DPO, ada muncul kejanggalan. Ada yang merasa tidak percaya bahwa Peggy Setiawan ini adalah salah satu pelakunya, termasuk juga otak dari pelaku peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian muncul lagi peristiwa lainnya yang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat mengenai hilangnya 2 DPO. Dari awalnya disebutkan ada 3 DPO, ternyata hanya ada 1 DPO saja yang sudah ditangkap, yaitu Peggy Setiawan. Terakhir kita juga melihat ada statement dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kasus Vina dan Eki ini harus mendapatkan atensi dan harus segera diselesaikan. Nah, saat ini pemirsa, untuk membahas mengenai apa sebetulnya yang terjadi, sudah sesuai dengan prosedurkah untuk penanganan masalah pembunuhan Vina dan Eki ini, kami saat ini sudah bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, yaitu Pak Anton Carlyan. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir langsung nih ya Pak ya, dari Kuningan datang ke TV One untuk kita berbincang bersama untuk membahas mengenai persoalan pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari Tasik ya? Oh, dari Tasik, mohon maaf gitu ya, sama-sama Jawa Barat begitu ya Pak ya, dari kampung halaman. Sekarang aktivitas berarti setelah pensiun kembali ke kampung halaman ya Pak ya? Ya, ke kampung halaman aja. Sudah tidak berdomisili di Jakarta lagi ya? Jadi orang kampung Pak. Jadi orang kampung, tapi aktivitas luar biasa juga berarti di sana ya Pak Anton ya? Masih dipercaya oleh TV One. Ini Pak, kita mau berbincang soal peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ngomong-ngomong, ketika tahun 2016 itu Pak Anton Carlyan sudah jadi Kapolda Jabar belum? Sudah ketika jadi, peristiwa tersebut terjadi. Jadi saya itu tanggal 16 Desember. Sementara kasus ini tanggal 27 Agustus 2016. Namun ketika saya cek P21 itu tolok ukur polisi bekerja dengan lengkap, yaitu ya sekitar 23 Desember. Jadi hanya sekitar 5-6 hari lah setelah saya jadi Kapolda, kasus ini selesai dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tapi selama 5 hari itu kasus ini sempat Pak Anton baca atau mungkin Pak Anton pelajarin nggak sih kasusnya pada saat itu? Ya, karena kasus ini sudah di penghujung, ya alhamdulillah kasus ini juga tidak dilaporkan oleh Direskrim karena dianggap sudah selesai, tidak menjadi atensi dan tidak meresahkan masyarakat. Kalau dari awal sangat meresahkan, tentu saja ini akan di take over, akan diambil oleh Polda Jabar. Tapi karena dipandang cukup Polres saja untuk menangani, makanya ditangani di Polresta Cirebon. Makanya keputusan pengadilannya pun juga adalah Polresta Cirebon. Apabila ditangani oleh Polda, biasanya di Kajati, Kejaksaan Tinggi. Itu tolok ukurnya itu. Jadi waktu itu 8 tahun yang lalu, meskipun kasus ini sempat menghebohkan mungkin di Cirebon, meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, awalnya kecelakaan, ternyata diduga ada peristiwa ruda paksa, kemudian juga diakhiri dengan peristiwa pembunuhan. Ini tidak mendapatkan atensi dari masyarakat pada saat itu berarti ya Pak ya? Sebetulnya gejolak kecil ada. Justru saya juga tahu setelah lebih mendalami masalah ini. Nah, bahkan saat itu katanya para tersangka sempat diamankan di Polda. Itu 2016 ya 2016, ya? Jadi sekitar bulan mungkin September. Kenapa? Karena adanya rasa kebencian dari masyarakat terhadap para tersangka. Nah, karena dianggapnya tersangka ini yang beredar di masyarakat saat itu sangat sadis katanya, geng motor yang beredar di masyarakat, sehingga sempat diamankan di Polda. Namun setelah itu dikembalikan kepada Polresta Cirebon. Jadi gejolak kecil memang ada gitu kan, tetapi tidak ya meledak gitu. Bisa diantisipasi oleh Polresta, sehingga saat itu tidak ditangani oleh Polda dan dianggap ya cukup di Polres saja, karena bukan
bukan berarti menyepelekan Polda saat itu. Karena apabila setiap perkara ditangani di Polda, ya istilahnya untuk apa ada Polres, untuk apa ada Polsek, nanti numpuk di Polda semua. Jadi tergantung eskalasi kerawanan. Nah saat itu eskalasi cukup ditangani di Polresta Cirebon. Nah tapi gini Pak, kemudian kan kasus ini menjadi mencuat lagi, orang jadi ingat lagi, orang jadi notice yang mungkin dulu nggak tahu jadi tahu lagi setelah film Vina ini, setelah 7 hari ini. Ada muncul kemudian kejanggalan-kejanggalan begitu ya, ada yang mengatakan satu misalkan soal Peggy Setiawan, kemudian juga soal keterlibatan dari ayah korban, ayah Eki yang pada saat itu bertugas di narkoba, tapi justru juga menangani persoalan ini, kemudian soal hilangnya 2 DPO. Nah Pak Anton ngelihat ada kejanggalan nggak sih dalam peristiwa penyelidikan kasus ini sampai saat ini? Masalah kejanggalan ya perlu kita identifikasi. Namun mungkin bisa saya jawab satu-satu masalah ayahnya korban Pak Rudiana. Ya. Memang saat itu beliau di narkoba, tetapi dan juga sebagai pelapor. Tetapi tidak berarti bahwa beliau yang menangani. Hal ini bisa dibuktikan dari apa? Kan ada surat perintah tugas penyidikan. Nah di dalam surat perintah penyidikan itu ada nggak nama beliau? Jadi dan setelah kita cek tidak ada nama beliau. Tapi jangankan sebagai anggota Polri, sebagai anggota masyarakat saja apabila mengetahui informasi tentang para pelaku kan boleh disampaikan. Namun ini pun juga tentu saja diuji untuk menetapkan tersangka ini kan ada bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup. Nah bukti permulaan yang cukup itu apa? Kita ketahuilah bersama ini. Adanya 2 alat bukti ditambah 1 petunjuk gitu kan. Nah, tentu saja di sini Polri saat itu ya menangkap yang 8 tersangka itu ya belum ada gejala-gejala. Nah kemudian masalah PS itu sendiri, saya belum berani menyebutkan namanya karena tetap harus mengedepankan ajas praduga bersalah, yaitu presumption innocence gitu kan, sehingga saya nyebut PS saja. Saat itu pun juga PS itu sudah disebutkan oleh para tersangka, namun masalahnya itu ya tidak jelas, kurang begitu jelas. Nah, makanya setelah ditangani perkara mungkin saat itu mereka para penyidik itu cepat puas dan juga tidak ada friksi dari korban karena biasanya kalau korban tidak puas kan mendesak korban kan terus. Sudah meninggal. Gimana? Korban kan sudah meninggal. Bukan dari keluarga korban. Dari keluarga korban biasanya kalau ini kurang Pak, ini kurang ya seperti sekarang ini. Nah, dengan ditangkapnya 8 ini saat itu sudah cukup memberikan kepuasan kepada keluarga korban. Nah, namun setelah sekarang kan muncullah PS. Nah, tentang penangkapan PS itu sendiri, saya maaf sampai berkali-kali bertanya kepada penyidik, Dek, tolong Dek, apa benar Anda menangkap PS ini orang yang ada dalam DPO? Benar Pak, katanya. Apa alasannya Anda menangkap? Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat tuh. Termasuk saya juga bertanya-tanya. Ke penyidik yang saat ini penyidik yang saat ini menangani. Anda yakin nggak bahwa kalau salah tangkap ini akan menjadikan ya institusi kita ini jadi korban bully. Citra kita ini, waduh, tidak Pak, kami tidak salah tangkap. Coba saya bilang, apa buktinya bahwa Anda tidak salah tangkap? Baik Pak, saya buktikan. 1, nama beliau ini ada 3. Ada Robi, ada Perong, dan 2 gitu, ada nama. Nah ternyata ketika kami tangkap aliasnya itu sama, itu kan Robi dan juga Perong. Kemudian yang keduanya, apalagi yang menjadikan yang keduanya masalah yang bersangkutan itu punya motor smash, warnanya ungu
dan STNK-nya atas nama yang bersangkutan sesuai dengan keterangan apa saya bilang, keterangan saksi. Loh, keterangan saksi ini ingat deh bahwa keterangan saksi ini adalah keterangan yang sangat rawan. Ini lidah tidak bertulang, bisa berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Tidak Pak, kualitas saksinya pun juga ini sudah kami uji. Kenapa? Karena saksinya itu temannya dari SD. Makanya saat itu pun juga disita ijazahnya. Betul enggak gitu. Nah, itu jadi tahu betul. Dan beliau ini sekarang ada salah satu tersangka. Oke, sebentar, ini cukup menarik soal Peggy. Saksi teman SD-nya ini apakah teman SD yang juga melakukan tindakan pembunuhan tersebut atau teman SD yang gimana? Yang juga sebagai tersangka. Siapa saksinya Pak yang jadi tersangka? Karena Peggy ini PS ini dikenal orang yang sadis. Jadi beliau juga takut gitu kan. Makanya selama ini itu mereka ini apalagi ada satu tradisi di geng motor gitu kan, harus saling melindungi, harus saling solid. Dan yang bersangkutan ini PS ini dikenal sadis, makanya berani menusuk dengan samurai. Jadi mereka sendiri secara internal itu takut. Di samping takut sama PS, takut juga sama gengnya gitu. Karena kalau tidak aktif saja di geng tersebut, kita pernah mengupas, itu akan diintimidasi yang bersangkutannya itu. Nah jadi tradisi-tradisi ini ada, sehingga mereka pun juga tetap akan melindungi. Oke, tapi begini Pak, dari keterangan-keterangan orang yang mengenal Peggy, dari kuli bangunan yang bekerja bersama Peggy, mengatakan bahwa Peggy itu berada di Bandung. Teman kuli bangunannya mengatakan Peggy itu berada di Bandung ketika kejadian. Orang tuanya juga mengatakan Peggy berada di Bandung. Peggy itu jarang datang ke Cirebon. Hari baik, bulan baik begitu dia datang ke Cirebon. Kemudian juga dari kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa di tanggal tersebut, di Agustus 2016 tersebut, Peggy itu menerima slip pembayaran upahnya sebagai kuli bangunan di hari tersebut begitu Pak. Ini kemudian bagaimana untuk mencocokkan ini? Apakah cukup hanya dari identitas punya tiga nama Peggy, Robi, dan Perong? Apakah itu cukup? Dan ijazah saja apakah cukup? Karena kan juga disampaikan bahwa dari 6 orang yang diminta keterangan, kenal nggak sama Peggy? Peggy terlibat nggak? Ternyata 5 orang mengatakan tidak mengetahui Peggy tidak terlibat. Sementara 1 orang saja mengatakan. Nah, nanti kita akan coba jawab Pak berdasarkan kekusutan informasi yang kita peroleh di luar sana Pak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di One on One. Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Nama saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya mati. Saya mati. Tidak. Tidak. Jika saya mati saya rela syahid. Itu pernyataan pemirsa dari Peggy Setiawan disampaikan kepada awak media ketika dalam sebuah pasca konferensi pers. Mengatakan bahwa betul saya memang punya nama panggilan gaulnya itu namanya Robi, seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi saya tidak membunuh, saya difitnah, saya bahkan rela mati. Ia mengatakan seperti itu. Kemudian juga tadi kita sudah mendengar keterangan-keterangan dari beberapa orang yang mengaku mengenal Peggy di tahun 2016 bahwa pada saat kejadian dia itu berada di Bandung, bukan di Cirebon, Pak Anton Carlian. Baik, terima kasih. Itu namanya alibi. Alibi itu untuk menentukan saat kejadian yang bersangkutan ada di TKP atau tidak. Dan saya hargai juga Kang PS ini menyatakan tidak melakukan perbuatan karena memang hal itu pun juga diatur oleh undang-undang bahwa setiap tersangka ini punya hak ingkar, no self incrimination gitu kan. Jadi boleh mengingkari, namun harus sertakan dengan bukti-bukti. Dan ini pun juga saya sangat memaklumi, bukan tidak menghargai Kang PS itu sendiri, tapi ini dari versi penyidik, apakah saya bilang saksinya cuma 1? Tidak Pak, saksinya ada 3 Pak. Karena kalau 1 saksi kan bukan saksi, ulus testis, nulus testis, kan begitu. Ada 3, 1 yang
sama-sama di dalam, dua lagi yang ada di luar. Dua itu siapa? Saya tidak bisa menyebutkan karena ini juga dilindungi LPSK, sampai dilindungi sedang diinikan LPSK, ya karena di luar ini kan mereka pun juga mungkin ya takut gitu kan, sehingga ini adalah masih kewenangan penyidik. Dan sebetulnya masalah saksi lain-lain, alibi boleh-boleh saja. Betul tidak ketika menerima ya upah itu jam berapa? Karena kejadian itu adalah jam 22. Apakah mungkin menerima gaji jam 22? Kalau menerima gaji biasanya pagi. Apakah tidak memungkinkan kesananya itu? Cirebon, Bandung kan hanya berapa jam? Paling 3 jam. Nah jadi alibi ini betul-betul saya setuju. Harus diperdalam. Harus terang benderang sebagaimana perintah Pak Jokowi. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Dan sebetulnya kalau memang penyidik ingin membuktikan, ya mungkin bahasa yang sudah inilah scientific crime investigation, sebetulnya tidak terlalu sulit asal mau. Dari mana? Satu, kita cek IT BTS-nya. Nah, IT BTS itu akan menentukan pada suatu waktu di tempat tertentu. Maaf, saya ketika menjadi ketua tim penyidik Munir, ketahuan melalui teknik jaring laba-laba, ketahuan di mana BTS nomor HP, nomor WA pada saat tertentu ada. Ini tidak bisa berbohong. Saat itu di Indonesia tidak bisa. Saya sampai datang ke Washington. Saya sampai kerjasama dengan FBI. Saat itu karena kasusnya internasional. Nah, apakah ini bisa? Tidak. Itu satu. Jadi BTS dari IT. Kedua, dari darah dan dari sperma. Sperma bisa mati. Ya. Tetapi DNA tidak akan pernah mati. Itu unlimited loh. Sekarang Fir'aun aja masih bisa diperiksa DNA-nya. Apalagi yang ini. Nah ini sperma ini kan akan jelas nanti. Yang ketiga apa? Darah. Darah di baju, darah di samurai. Kalau memang itu ada darah di samurai berarti ada penusukan. Karena di visum pun juga ini kan harus dikaji ulang. Ada yang bilang tidak ada penusukan, ada yang bilang ada gitu kan. Nah ini betul-betul harus diteliti, rekonstruksi ulang. Nah di sini ketika scientific investigation ini mengatakan iya, mohon nanti ya semua pihak siapapun juga harus mau menerimanya. Karena ini scientific investigation. Dan untuk hal ini bisa kerjasama dengan Labor, Pusdokes Polri, itu semuanya sudah ada. Walaupun memang reagennya ini agak mahal. Satu tetes aja itu zaman saya tahun 2000 itu sudah 2,5 juta. Tapi sekarang untuk kepentingan penyidikan itu saya yakin bisa. Jadi melalui yaitu pemeriksaan DNA gitu kan. Walaupun sudah dikubur jenazah 8 tahun yang lalu, itu masih bisa tetap ketahuan DNA-nya Pak ya? Siapa yang menempel pada saat itu? Ya kan ada barang bukti Mbak. Barang bukti CD, maaf sekali, baju, kemudian samurai, di samurai kan ada bekas darah. Ya. Dulu saya waktu Marsina saja Mbak, sudah 15 tahun. Di lantai sudah 15 tahun dengan reagen itu langsung kelihatan. Walaupun udah dicuci segala sudah macam. dicuci, sudah berkali-kali Mbak. Ingat DNA itu tidak akan, apalagi ini kan tidak dicuci Mbak. Tapi biasanya kalau untuk menyimpan barang-barang bukti yang ditemukan ketika pasca kejadian, misalkan seperti itu selalu disimpan selamanya ya Pak Anton ya? Sampai kadaluarsa. Dan saya cek ke para penyidik, apakah masih ada? Ternyata masih ada. Oh, semua masih ada? Ya, makanya ini rekonstruksi ulang, baik pasal, alat bukti, maupun rekonstruksi di tempat kejadian perkara gitu kan. Makanya kemarin sempat dilakukan Pak rekonstruksi di lokasi kejadian perkara. Nah itu apa yang ingin ditemukan Pak? Kan Bapak mengatakan kita kan orang awam nggak terlalu paham ya Pak pola berpikir yang luar biasa ini seperti apa untuk mengetahui sebuah kasus. Apa yang mungkin bisa dilakukan? Kembali lagi ke tempat peristiwa kejadian 8 tahun yang lalu, apa sih yang mau dicari dari pra-rekonstruksi itu sebelum nanti menuju rekonstruksi ulang Pak? TKP ini merupakan dasar untuk mengungkap sebuah perkara. Walaupun sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun.
Kenapa? Dari rekonstruksi ulang ini seperti masalah 11 tersangka menjadi sekarang 9 atau 10 gitu kan. Karena tidak ada dua. Nah, nanti kan akan ketahuan betul nggak ada peran yang 2 orang yang hilang ini, atau memang betul tidak ada, atau hanya fiktif. Ya sementara saya tanya juga masalah itu. Pak, kami sudah desak sekarang ini bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasi yang 2 orang itu sendiri. Masa kami mau memaksakan hal yang tidak ada? Tapi kan dalam persidangan nama mereka ini ada, Pak, Dani dan Andi ini ada. Terus tiba-tiba kemudian namanya dinyatakan hilang. Sampai akhirnya keluarga dari korban pun merasa nggak puas melaporkan ini ke Komnas HAM juga gitu, Pak. Ya betul sekali, itu saya sangat maklumi. Kalau saya jadi keluarga korban atau masyarakat pun juga bertanya. Makanya saya daripada pusing, saya tanya pada penyidik. Kenapa ini dari 3 menjadi 1? Saya bilang kan, apa dasar? Sudah Pak, sudah kami istilahnya berulang-ulang. Mereka tidak bisa mengidentifikasi. Bagaimana kami mau mengeluarkan foto, jangankan foto, sketsa saja tidak ada. Ketika ditanya yang satu, Arif ini, Dani ini yang bentuknya gimana? Ini mengatakan bulat, si ini mengatakan lonjong, si ini mengatakan kurus. Gimana kami nggak pusing Pak? Artinya ini kan fiktif Pak. Kalau misalkan si ini mengatakan hitam, si ini mengatakan putih, si ini mengatakan 170, si ini mengatakan 160, apa enggak ribet, apa enggak pabaliut katanya. Pabaliut. Pabaliut. Bahasanya? Bahasa Indonesianya? Ya kusut. Oh, kusut. Kusut yang sangat kusut itu namanya pabaliut gitu kan. Gitu kan. Nah ini jadi memang makin sini ini makin pabaliut. Jadi untuk sementara Pak, walaupun tadi betul ini sudah ada keputusan pengadilan, betul. Tapi dengan pengumuman ini kan bukan berarti menggugurkan keputusan pengadilan. Cuman keterangan di masa lalu berbeda dengan di masa kini. Ini juga saya sampaikan berkali-kali. Ketika saya menangani kasus Marsina di Jawa Timur, dibuka kembali 15 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Mohon maaf, itu sudah keputusan Mahkamah Agung. Begitu saya periksa, semuanya mengatakan tidak, semuanya menjadi tidak mengaku. Sama dulu juga. Akhirnya kan jadi pusing 7 keliling. Bukan makin mengerucut, ya tadi makin pabaliut. Makin pabaliut, makin kusut. Makin kusut. Nah ini pun juga, waduh ini sama seperti saya waktu dulu. Jadi mohon ini juga dimaklumi. Ketika tidak mengerucut pada satu titik, terus mau bagaimana? Nah, tapi soal Peggy yang sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka di 1 DPO yang sudah ditangkap polisi. Kemudian soal 2 DPO yang akhirnya dihapuskan menjadi DPO. Bukan dihapus. Sementara ini. Sementara ini. Ya. Nah, itu sudah mutlak tidak untuk sementara ini? Berarti 2 DPO ini bisa jadi nanti ada, bisa jadi enggak. Nah, kalau untuk Peggy-nya sendiri, apakah penetapan Peggy sebagai TSK itu sudah mutlak? Saya kira kalau namanya sudah ditahan, kan tahapnya itu penangkapan, penahanan, ya sudah mutlak sebagai tersangka. Karena ditemukan 2 alat bukti yang sah. 3 saksi, kemudian adanya ya kesamaan yang signifikan, dan juga nanti akan dibuktikan lagi dengan scientific investigation. Jadi alat bukti menyatakan juga, nah jadi ini kan sudah 2 alat bukti yang saling berkaitan Pak. Karena alat bukti juga kalau tidak saling berkaitan bukan alat bukti. Fakta yang satu, fakta yang lain harus berkaitan satu sama lain. Barulah menjadi sebuah kenyataan. Nah kenyataan inilah yang dipakai, yang dijadikan sebagai satu alat bukti oleh Polri. Itu jadi masalah penetapan status tersangka sudah. Tapi yang bersangkutan juga silakan tadi punya hak ingkar, hak untuk membela diri, hak juga untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan, yang disebut ad charge, itu kan boleh-boleh saja. Tapi ingat, sesuai dengan ajas legalitas, bahwa untuk mencari keadilan, terdakwa pun juga harus jujur. Termasuk, ya mohon maaf, hak ingkar hanya ada pada terdakwa, tapi pada saksi. Jadi di sini pun juga mohon saksi-saksi pun juga jujur. Karena kalau nanti saksi udah dihukum, bukan kita menginginkan.
sudah dihukum, nanti ketika saksi itu mengatakan tidak jujur, kemudian terbukti ketidakjujuran, kalau disampaikan pada sidang itu bisa diancam 242, yaitu sumpah palsu. Ancaman hukumannya lumayan loh, 9 tahun. Jadi kalau hak ingkar bagi terdakwa boleh, tapi bagi saksi tidak boleh. Jadi ini pun juga hati-hati, tidak boleh bohong. Makanya banyak kesaksian yang di pengadilan mengatakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Itu karena takut dengan ancaman sumpah palsu tersebut. Oke, baik. Nah, satu lagi ini juga menjadi pertanyaan dari awal kasus ini terungkap sampai dengan sekarang. Banyak orang yang berpikir di luar sana, setelah 8 tahun, 3 DPO, kita menyebutnya pada saat itu masih 3 DPO, itu dibiarin aja berkeliaran. Tapi setelah filmnya muncul, dapat perhatian banyak dari masyarakat, barulah dicari. Ini kenapa? Apakah karena ya udahlah 8 udah cukup lah daripada buang-buang energi, buang-buang waktu gitu. Ini juga mungkin kasusnya karena nggak dapat atensi dari masyarakat, ya udah dibiarin aja. Apakah seperti itu Pak pola pikirnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat aparat berwajib pada saat itu tidak mencari 3 orang DPO pada saat itu? Sesaat lagi dijawab ya Pak Anton ya, kami kembali. Tetaplah bersama kami di One on One. Menjawab pertanyaan tadi Pak Anton, setelah 8 tahun berlalu kan polisi sudah tahu masih ada 3 DPO yang dicari. Kenapa justru baru dicari setelah kasus ini jadi viral, setelah jadi film, setelah masyarakat memberikan atensi yang luar biasa? Saat itu memang saya juga mempertanyakan, polisi, para penyidik berpuas diri. Pekerjaan saya sudah selesai. Dan juga ya kadang desakan masyarakat dari keluarga korban juga tidak terlalu mendesak saat itu kan. Sehingga dengan demikian ya, cukup 8 saja, karena 11 dari 8 juga kan ini sebuah prestasi ya, bagi Polri. Namun di dalam hal ini pun juga salah satu masalah sebetulnya kalau mau kita ungkapkan ya, internal Polri itu sendiri ya, untuk mencari DPO ini tentu saja perlu satu anggaran. Nah sementara anggaran untuk DPO itu tidak ada. Jadi kan sekarang kinerja berbasis anggaran. Jangankan untuk DPO, untuk kasus-kasus tunggakan saja tidak ada. Jadi ini pun juga mungkin salah satu masukan. Nah tolong nanti DPO dan kasus-kasus tunggakan yang atensi ini bisa dimasukkan ke dalam ya anggaran penyidikan atau penyelidikan. Nah ini jadi sementara kasus-kasus yang baru ini begitu banyak yang harus diatensi. Nah, jadi itu memang 8 tahun ini menjadikan sebuah pertanyaan. Namun terima kasih justru saya dengan adanya film itu jadi satu motivasi kepada Polri untuk bisa mengungkap kembali. Jadi jangan dilihat sisi negatifnya. Tapi pembuat film sempat dilaporin loh Pak sama salah satu pihak Pak. Ya, karena dianggap membuat kegaduhan menurutnya melaporkan itu. Itu kan kontrol sosial, itu kan film kreativitas ya, silakanlah dari versi masing-masing, kita hargai semuanya gitu kan. Tapi bagi kami, bagi saya ya, walaupun purna masyarakat dengan adanya suara masyarakat ini biasanya menjadi satu atensi khusus. Karena kalau tidak ya rame begini ya mungkin masih tetap 8. Tapi dengan adanya kontrol sosial masyarakat ini kan menjadi perhatian lebih bagi institusi Polri. Oke. Nah ini menarik, masih ada 2 ini kita juga belum tahu apakah memang akan secara permanen dihapuskan atau jangan-jangan nanti setelah mengumpulkan beragam macam bukti begitu 2 ini ada lagi. 2 ini akan dicari atau enggak? Kalau menurut nih sudut pandang Pak Anton Carlyan dengan sudah pernah mengatasi dan mengungkap beragam banyak kasus selama menjadi anggota berwajib. Kita kalau saya sebagai penyidik mau tidak mau ya harus dicari lah. Harus dicari. Buktikan kepada masyarakat bahwa Polri terus bekerja secara maksimal. Kalau memang sudah mentok gitu kan, memang sudah sangat mentok, ya sampaikan juga ini loh. Kalau perlu ini keterangan A bilang Andi ini hitam, keterangan B putih, keterangan ini Ika, ini kritik, kan pusing. Nah sehingga di sini di awal juga dianggap ini adalah, tapi tetap harus dicari. Dan saya juga mohon kepada masyarakat, publik sebagai sosial kontrol, apabila memang ada yang tahu, tolong beritahukan
itu satu kecamatan itu dengan PS ini di kecamatan Mangun itu sendiri gitu kan, satu kecamatan. Dan setelah dicek juga kepada lurahnya, yang namanya orang tersebut banyak sekali gitu kan. Jadi yang mana ini gitu kan, yang mana ini, jadi perlu ada satu kehususan. Nah ini, jadi kalau saya sebagai penyidik tetap harus dicari dan nanti sampai di mana akhirnya. Nah kalau memang betul-betul di sini saya memahami masyarakat mungkin terlalu dini ya pihak penyidik menyatakan menghapus. Mungkin itu kata-kata menghapus ini kurang pas lah. Seharusnya mungkin sementara ini baru satu yang mengerucut, yang lainnya belum. Kan itu kan sama juga gitu kan. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam perkembangan selanjutnya akan ditemukan ya tersangka-tersangka baru yang di luar itu gitu kan. Pak Anton, ini kan kalau kita lihat juga ada informasi, mungkin kita bisa putarkan juga informasinya teman-teman di panel, yaitu mengenai ada satu saksi yang dianggap merupakan saksi kunci, yaitu namanya Mel pemirsa. Nah berikut ini cuplikannya kami hadirkan kepada Anda, cuplikan informasi ataupun beritanya kepada Anda. Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu. Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang. Ada Bu. Termasuk Saka Tatal. Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Terus siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Ya, itu pernyataan dari Mel dalam program kami di TV juga pemirsa, dalam program Dua Sisi, mengatakan bahwa mengenal dan memang melihat ada orang yang sudah ditahan itu merupakan bagian dari melakukan pengeroyokan. Nah, apakah ini cukup kuat Pak untuk menjadi bukti untuk mengungkap lagi kasus ini lebih jernih? Masalah kekuatan satu keterangan nanti kan bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Kalau adanya kesamaan yang signifikan, lebih dari 2 orang, 3 orang, itu sudah sangat kuat, Mak. Tapi kalau tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain, nah itulah salah satu yang menjadikan kemarin itu DPO sementara mengerucut pada satu. Nah ketika tadi ada yang mengatakan sama katanya, ada yang mengatakan Ucok gitu kan. Kalau ini juga mengatakan hal yang sama, bentuk tubuhnya sama, dari geng mana, ini sudah sangat kuat. Ya, karena ini TKP terbuka. Tidak menutup kemungkinan kepada ya masyarakat yang lain yang saat itu mungkin ada, yang saat itu tidak berani ya bersuara menjadi saksi. Silakan sekarang. Sesuai dengan himbauan Pak Jokowi, Bapak Presiden loh, sampai ikut campur ke sini agar dibuka seterang benerang, jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, jadi tolong, karena kami tanpa bantuan daripada masyarakat pun juga kan, yang ada keterbatasan. Ya, nah kami hanya mungkin Polri itu sebatas apa yang disebutkan dari para tersangka, artinya saksi mahkota itu, saksi yang juga menjadi tersangka. Nah, apabila masyarakat memang tahu, ya silakan. Dan Polri pun juga saya kira untuk lebih ya menajamkan, bisa membuka posko IT untuk memberikan informasi-informasi siapa saja saksi yang bisa bersaksi, dan kalau takut kan ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu juga. Atau juga posko terbuka, silakan di Cirebon misalkan, bikin posko terbuka. Yang ingin mengetahui layani oleh oleh Pamapta, oleh Binmas, kan bisa diberdayakan semuanya. Dan juga saya mohon kepada Humas, tolong ini karena sudah jadi atensi, agar lebih responsif menanggapi permasalahan-permasalahan ini. Artinya kurang responsif ya kalau sekarang Pak ya, tapi kemarin meskipun kita sudah mendengar satu statement lah, konferensi pers yang disampaikan oleh Divhumas Polri mengenai peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini. Kita masih punya satu segmen lagi Bapak untuk berbincang di One on One, tetaplah bersama kami pemirsa, kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Pak Anton, jadi kalau menurut Pak Anton, penanganan kasus ini, respon misalkanlah dari Mabes Polri atau mungkin dari Polda Jawa Barat, ini apakah bisa dikatakan cukup lambat memberikan responnya kepada masyarakat, menjawab rasa ingin tahu masyarakat? Karena ini kan kasusnya kasus yang mendapatkan perhatian, Pak. Ya, selama ini kurang banyak kalau menurut saya. Justru ya lebih baik ya ada pos-pos khusus yang bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat. Dan Polri pun juga tidak usah penyidik, bisa hadir di dalam forum-forum yang diadakan oleh media, baik media TV atau media lain, sehingga bisa memberikan satu informasi. Ya sekarang kebanyakan yang hadir itu kan ya di luar Polri, ya bahkan kami yang sudah purna ya, karena ingin memberikan satu ya kejelasan yang lebih terang semampu kami tanpa berpihak, ya ingin ikut berbicara lah. Siapa tahu apa yang saya ucapkan itu ada manfaatnya, walaupun mungkin banyak yang tidak setuju, ya silakan saja, itu tergantung versi masing-masing. Termasuk perlunya audit untuk kasus ini dari awal lagi ya? Saya termasuk salah satu yang mengusulkan, karena Pak Presiden bilang agar terang benderang. Tolok ukur terang benderang ini dari mana? Kalau tidak ada satu tim khusus, makanya tim khusus ini perlu dibentuk yang disebut ya investigasi penyidikan, gitu kan. Nah, investigasi penyidikan ini khususnya untuk Polri sebagai supervisor law enforcement, garda terdepan di dalam penegakan hukum, ya adanya itu di Irwasus, di Subdit 5. Nah, itu boleh mengaudit dan boleh juga menyertakan eksternal, tergantung hasil kesepakatan. Eksternal itu apa? Selain kalau propam kan sudah, internal itu akan include. Nanti bisa Komponas, bisa juga kalau kasusnya ada berkaitan dengan HAM, dengan Komnas HAM, bisa juga menyertakan LSM. Dan juga karena ini sudah menjadi sebuah keputusan criminal justice system. Criminal justice system itu adalah 3 ranah, yaitu ada Polri, ada jaksa sebagai penuntut, dan ada hakim. Silahkan masing-masing juga mengadakan ya investigasi. Kalau di kejaksaan investigasi penuntutan. Nah, kalau di hakim ada KY. Nah, jadi di sini sehingga nanti akan tidak menimbulkan lagi tanda tanya dan kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat. Karena apapun juga sekarang seperti Mbak katakan, ini era medsos, nggak bisa. Kalau tidak ditampung, ini akan jadi opini liar. Ya. Sementara mohon maaf, ini adalah ranah law enforcement, penyidikan. Salah satu di dalam ajas legalitas, bahwa dalam penegakan hukum itu tidak boleh mengandalkan opini, tidak boleh mengandalkan persepsi, harus berdasarkan kenyataan. Nah, agar penyidik juga mempunyai alasan apakah benar tidak bahwa dulu itu menangani hal ini, ya perlu investigasi penyidikan. Tapi kalau zaman dulu melihat ke 8 tahun yang lalu, apakah sebetulnya kalau dilihat nih dengan peristiwa yang terjadi sekarang, efeknya polisi serius nggak sih menangani persoalan ini sebelumnya Pak, di 8 tahun yang lalu? Saya kira cukup serius. Kenapa cukup serius? Satu, tertangkapnya 8 orang kan. Kalau tidak serius kan tidak akan tertangkap yang 8 orang itu sendiri. Dan kalau kita ukur masa lalu ya, di mana sih tolok ukur kinerja Polri? Ya ketika P21 itu apa? Berkas lengkap. Nah, berkas lengkap itu masuk ke kejaksaan. Di kejaksaan tadi ada penuntutan, dirumuskan lagi. Apakah pasalnya itu sudah sesuai belum? Apakah tersangkanya juga sudah sesuai belum? Jaksa juga berhak. Mau mengurangi tersangka berhak, mau menambahkan tersangka berhak, mau merubah pasal juga berhak. Jadi punya kewenangan jaksa itu. Nah, justru setelah dari jaksa baru di pembuktian di pengadilan. Nah, saat itu menurut saya sudah cukup serius gitu kan. Jadi namun kalau masyarakat sekarang menganggap tidak cukup serius, ya tinggal kita buka saja.
tapi ada orang yang menanganinya, sehingga jelas. Oke. Terakhir Pak Anton, hari ini akan dilakukan rekonstruksi kembali. Apa kira-kira yang bisa terungkap di sana? Meskipun tadi kita di awal sudah sempat membahas soal prarekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin dan juga seperti apa potensi rekonstruksinya. Apa kira-kira yang bisa terungkap di sana? Ada yang mungkin yang bercanda mau cari apa sih di sana gitu? Mau cari gantungan kunci yang jatuh atau apa? Ada begitu yang dengar di luar seperti itu. Akan bernilai signifikankah rekonstruksi hari ini, Pak? Saya kira akan sangat bernilai signifikan. Dan apa yang akan didapatkan? Dengan rekonstruksi ulang itu, nanti kan ada barang bukti lama. Nah, di sini ada berapa TKP? Kan ada 2 TKP. Satu TKP di flyover, satu lagi TKP di showroom. Nah, mungkin ini bisa berhari-hari nih. Nah, TKP di showroom apa saja? Ini TKP di showroom. Ini barang buktinya apa? Di mana saat itu letaknya? Apa saja yang ditemukan di sana? Itu akan merekonstruksi alat-alat bukti. Yang kedua, akan merekonstruksi juga peran masing-masing. Kan sekarang yang 5 orang mengatakan tidak pernah melakukan. Nah, terus juga akan membuktikan juga betul nggak ini 11 atau 9. Nah, ini pun juga akan terungkap di sana. Kalau memang ada 2 makhluk tersebut gitu kan, pasti ada perannya. Dia sedang jongkok, dia sedang berdiri, dia bagaimana, kan akan jelas di rekonstruksi tersebut. Jadi sangat signifikan. Bahkan kalau perlu terus berulang-ulang gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton Carlian. Kita berharap agar peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam itu pemirsa bisa mendapatkan titik terangnya, bisa menangkap pelaku-pelakunya yang mungkin kalau memang masih ada 2 lagi bisa tertangkap, dan juga untuk membuktikan apakah DPO yang sudah ditangkap ini apakah betul pelakunya atau bukan. Kita berharap yang terbaik tentunya untuk kasus pembunuhan ini pemirsa agar bisa terungkap sejelas-jelasnya.